got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Konon katanya cerita ini merupakan asal mula berkembangnya kepercayaan sebagian masyarakat Bugis bahwa mereka tidak diperbolehkan memakan kerbau yang memiliki motif belang karena dianggap berjasa. Cerita ini mengisahkan tentang seorang putri yang bernama Putri Tadampalik dari daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Putri Tadampalik adalah anak Datu Luwu yang bernama Labusatana Datu Meunge. Putri Tadampalik memiliki wajah yang rupawan, bahkan terdengar hingga daerah Bone yang letaknya cukup jauh dari Luwu. Raja Bone pun mengetahui kabar kecantikan Putri Tadampalik hingga berniat mengawinkan anaknya dengan sang putri. Dia pun mengutus beberapa orang sebagai duta menemui Datu Luwu untuk melamar Putri Tadampalik. Adanya lamaran tersebut, Datu Luwu merasa bimbang karena di dalam adatnya tidak diperbolehkan seorang gadis Luwu menikah dengan orang yang tidak sekampung dengannya. Tetapi jika dia menolak pinangan tersebut, dia khawatir terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan dan rakyatnya lah yang akan menjadi korban. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Malang nian nasib Putri Tadampalik karena tak disangka tiba-tiba dia menderita sakit kulit yang aneh. Tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang menjijikan dan berbau tidak sedap. Seluruh tabib tidak mampu mengobatinya dan mereka bahkan mengatakan bahwa penyakit yang diderita Putri Tadampalik sifatnya menular. Karena takut dengan risiko itu, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan sang putri di tempat yang jauh. Dia bersedia untuk diasingkan demi kemaslahatan rakyat tanah Luwu. Dan akhirnya berangkatlah dia berlayar bersama beberapa orang pengawalnya. Dia bersedia untuk diasingkan demi kemaslahatan rakyat tanah Luwu. Dan akhirnya berangkatlah dia berlayar bersama beberapa orang pengawalnya. Belum berangkat, ayahnya menitipkan sebilah keris sebagai tanda bahwa dia tidak membuang anak. Setelah Putri Tadampalik berlayar hingga berbulan-bulan tanpa tujuan yang pasti, mereka kemudian menemukan daratan. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat itu. Putri Tadampalik memutuskan untuk memberi nama daerah itu dengan Wajo karena tempatnya relatif subur dan sejuk. Putri Tadampalik memilih untuk menetap di tempat itu. Mereka berusaha dan terus bekerja keras di dalam membangun kehidupan di pemukiman baru tersebut. Selang beberapa waktu lamanya, Putri Tadampalik sedang duduk-duduk di tepi danau tanpa disadarinya. Seekor kerbau buleng putih mendekati dan menjilati kulitnya. Pada awalnya dia ingin mengusirnya, akan tetapi kerbau tersebut tanpa jinak dia kemudian membiarkan dirinya dijilati oleh kerbau itu. Tanpa diduga, bekas jilatan kerbau tersebut ternyata menjadi obat bagi sang putri. Putri Tadampalik sangat bersyukur kepada Dewata, Tuhan Yang Maha Esa atas peristiwa tersebut. Sebagai bentuk penghargaannya kepada kerbau putih, kerbau buleng, Putri Tadampalik memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk tidak menyembelih apalagi memakan kerbau putih. Permintaan itu masih tetap diikuti oleh masyarakat Wajo sampai sekarang. Pada suatu hari, putra mahkota Bone pergi berburu bersama Andre Guru Pakanyareng, panglima kerajaan Bone, dan beberapa pengawalnya. Dia berburu terlalu jauh sehingga tanpa sadar terpisah dari rombongannya. Dia menjadi semakin gelisah dan tidak dapat memejamkan mata. Dari kejauhan dia melihat seberkas sinar. Dia memberanikan diri untuk mendekati sumber cahaya tersebut. Sesampainya di sana dia terkejut karena mendapati seorang putri yang cantik jelita. Karena sudah terlanjur jatuh hati, kembalinya ke negeri asalnya, putra mahkota menjadi sering termenung. Ingatannya terus tertuju kepada Putri Tadampalik. Melihat gelagat putra mahkota, maka Andre Guru Pakanyareng menceritakan perihal tersebut kepada Raja Bone. Raja Bone menerima usul dari Andre Guru Pakanyareng untuk melamarkan Putri Tadampalik. Sesampainya utusan yang hendak meminang di daerah Wajo, Putri Tadampalik menyerahkan sebilah keris yang dulunya diberikan oleh ayahnya. Selanjutnya Putri Tadampalik meminta kepada mereka menemui Datu Luwu dan mengatakan jika Datu Luwu menerima keris itu dengan baik berarti pinangan diterima. Dan sesampainya di sana diceritakanlah semua kejadian dialaminya, termasuk niatnya untuk memperistri Putri Tadampalik. Tanpa menunggu waktu lama, Datu Luwu dan permaisurinya segera menjemput anaknya dan kemudian menikahkan anaknya dengan putra mahkota Bone. Pernikahan dilangsungkan di Wajo dan beberapa tahun kemudian putra mahkota diangkat menjadi raja. Tamat. Itulah tadi cerita Putri Tadampalik.